Kamu nanti tunangannya adatnya Flores ya. Nyokap gue bilang nanti nikahnya harus ada sangjitnya ya. Jadi kayak lu buset, pusing banget kepala gue. Gue kan dari Jawa, jadi waktu itu pernah coba dengan yang beda juga, sama-sama Cina nih temen, yang satu Kalimantan, yang satu Jawa gitu aja nih. Itu kan udah culture yang berbeda, itu aja sempet kayak culture shock sih. Dengan sesama mungkin lebih mengurangin hal-hal yang kayak gitu kali ya. Itu sih pendapat gue sih. Gue sih sependapat karena komunikasi itu bukan cuma cara kita ngobrol, tapi dari attitude kita. Kalau gue kan Batak tuh yang kayak tadi sebut mungkin lebih keras gitu. Dari cara kita, misalnya di meja makan pun gitu kan beda gitu. Jadi bukan masalah cuma bahasa, tapi dari yang kita lakuin sehari-hari tuh mempengaruhi. Jadi gue lebih setuju kalau yang satu suku. Aku kan sekolah nggak di lingkungan Arab ya. Dan aku orang Arab, dan itu beda banget gimana. Dan aku mikir kayak kalau misalkan aku punya suami yang bukan dari Arab, gimana gitu loh. Dan keluarga aku tuh Arabnya bukan keras sih, apa sih? Masih kental banget gitu. Jadi kalau misalkan komunikasi antar nanti suami aku Arab, jadi kayak lebih mudah aja gitu kalau misalkan nggak sama Arab. Jadi gitu sih. Kalau gue kok malah ngerasa bukan soal sukunya ya, tapi soal individu sih. Nyokap gue Cina Benteng, bokap gue Flores. Nah, gue nikah sama orang Batak. Sebenarnya laki gue ini Bataknya Batak tok apa sih namanya? Bataknya kental banget, nyokap bokapnya dari sana gitu. Terus pas gue nikah sama dia, ternyata orangnya halus. Menurut gue sih itu individunya sih, sama lingkungannya. Kalau gue penting karena lebih ke, ya tadi gue background gue itu dari kecil sampai gede itu erat banget sama yang namanya adat gitu. Jadi gue sedikit banyak juga suka, walaupun emang kalau adat Batak tuh lama banget, 1 harian tuh nikahnya. Iya, bener banget. Tapi iya, jadi selain itu sih lebih ke menghargai orang tua karena karena mereka tuh pengen banget nikah anak-anaknya secara adat. Gue juga suka, gue juga pengen bikin orang tua gue seneng gitu. Jadi ya nggak masalah sih ada acara adat gitu. Kalau waktu gue nikah emang bener banget kata Kak Queen. Kita tuh ribet banget harus ngejelasin, apalagi gue ngejelasin, oke mungkin gue gampang ngerti, tapi gue nggak bisa ngejelasin itu ke bokap nyokap gue gitu. Gue harus ngikut ke adat laki gue, sedangkan bokap gue punya paten, kamu nanti tunangannya adatnya Flores ya. Nyokap gue bilang nanti nikahnya harus ada sangjitnya ya. Jadi kayak lu buset, pusing banget kepala gue. Menurut gue nikah pakai adat tuh sebenarnya bener, kita harus menyenangkan orang tua sih lebih tepatnya. Kita doang. Wah, bener-bener sih. Keruduk gitu. Oh. Kalau saya anggap mungkin masalah kebiasaan aja ya. Saya dulu sebetulnya nggak pernah masukin marga juga di mana-mana. Tapi gara-gara orang tua bilang jangan lupa pakai marga, jangan lupa pakai marga. Akhirnya ya kayak udah kebawa aja sih. Masalahnya paling di situ aja. Kalau ditanya penting nggak penting, ya sekali lagi orang tua sih. Kalau gue malah kenapa anak gue harus dilanjutin adat, maksudnya garis keturunan. Satu lagi gue nikah sama orang Batak yang dimana yaitu gue pengen mertua gue juga bangga punya cucu cowok, ada adatnya lah ya, ada keturunannya laki-laki. Karena gue menghargai garis partilinear itu, jadi anak gue ya dimargain, namanya pun belakangnya ada marganya. Kalau aku bukan masalah seneng atau enggak, tapi emang diharuskan gitu. Jadi kayak udah pokoknya harus sama Arab, gak boleh nanti jangan sampai putus garis keturunannya gitu bla bla bla. Jadi di otak aku tuh, di mindset aku kayak oh ya oke, gue harus sama Arab. Kompak, nyesek. Cheers.
ke membesarkan anak itu maksud gue bukan karena sukunya. Gue itu berhubung anak gue itu dititipin ke mertua gue yang Batak banget, jadinya anak gue pun terbiasa dengan apa yang diajarin sama opungnya. Gue setuju sih sama Ina sih, semua masalah kebiasaan ya. Mungkin kalau ditarik belakang bukan dari budaya aja, dari kebiasaan. Apalagi kita hidup di zaman udah ada internet gitu, informasi gampang banget kan. Dulu orang tua kita kan nyari informasi susah, jadi mereka dari orang tuanya lagi gitu. Yang saat mereka dikasih tahu, oh harus gini, oke gue lakukan. Kalau kita udah di zaman dimana saat kita dikasih tahu, cross check, coba deh gue google dulu, gue browsing dulu gitu, sampai akhirnya oh oke, ternyata yang bener lebih baik kayak gini gitu. Nah cuma kadang memang agak suka bentroknya sama orang tua adalah, lah kan gue udah ngajarinnya gini, kalau ngelakuin sebaliknya gitu. Gue sempat ngomongin kemarin kalau kita punya anak nanti kita akan didik seperti apa nih. Sebenarnya kita lebih pikir harus di dua-duanya mereka pelajarin. Jadi lo harus ke nenek yang ini dan ke nenek yang ini juga gitu loh. Maksudnya ke orang tua ini dan ke orang tua ini biar dia tahu perbedaannya di mana dan dia sudah tidak kaget nantinya. Karena mungkin gue juga adatnya udah nggak kuat, dari pasangan gitu juga udah nggak gitu kuat. Pasti kan dari orang tua ini yang masing-masing masih akan kental. Jadi ya gampang aja sih, titipin gitu aja. Kalau gue setuju banget, komunikasi pasti paling penting dalam hubungan apapun ya, apalagi hubungan pernikahan itu pasti paling penting. Mau sukunya apapun, kalau komunikasinya nggak lancar, kita sama pasangan pasti juga keganggu. Nah gue lebih ke dari awal kita udah bilang pokoknya yang penting itu komunikasi kita berdua dulu nih, kita satu suara, keputusannya bareng, baru kita keluar. Kalau gue lebih kebayangnya malah yang penting gue tidak menaruh ekspektasi apa-apa sama pasangan gue. Gue tidak menganggap bahwa dia tahu kebiasaan gue. Walaupun kita sudah lama misalnya. Kalau memang gue mau something, mending gue minta aja. Jadi gue tidak, pertama nggak punya ekspektasi ke dia, dan gue juga tidak berharap dia tahu apapun yang gue pikirkan. Tas dulu sih. Nggak ada asumsi ya? Iya, nggak ada asumsi. Kalau gue sih banyak banget belajar hari ini gitu, termasuk ya ngeliat dari different angle gitu kan, dari kalian yang emang nggak mixed race lah gitu, dan juga banyak juga yang gue dapet kayak tadi dari Excel gitu tentang rencana lo kalau udah punya anak nantinya gitu segala macam. Itu menurut gue insight-insight yang kita mungkin di kaum mixed race mikirinnya tuh belum ke situnya gitu. Karena masih ada dua hal yang mesti kita satuin dulu. Kalau gue lebih ke kagum sih sama yang bisa nikah mixed race gitu. Karena kita yang satu ras aja itu ada banyak perbedaan yang mesti disatuin gitu. Apalagi yang beda background budayanya. Jadi gue kayak ya itu emang karena awalnya gue nggak mau ribet itu, makanya gue maunya yang ya udahlah sama-sama Batak aja gitu. Jadi gue kalau ngelihat kayak orang-orang depan ini gitu lebih ke oh hebat ya mereka demi cinta bisa mau ya kayak itu kan pengorbanan ya, kayak pengorbanan kita mau belajar budaya lain gitu, itu kan bentuk dari pengorbanan sih. Jadi gue lebih ke kagum aja sih.